Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SI 4903 kali untuk tugas menganalisis UMKM, dan kali ini kami akan mempresentasikan analisis UMKM kami terhadap UMKM tahu gejrot Mas Ikam. Jadi pertama-tama ada anggota kelompok yang dimana saya Muhammad Hari Ramadan. Nama saya Nabdul Alfianto. Saya Naila Aprilia Putri. Saya Muhammad Muntazar Mutahari atau Ahmad. Oke, jadi di sini pertama-tama kita bisa lihat profil dari tahu gejrot Mas Ikam dulu. Jadi produk dari UMKM ini yang pasti tahu gejrot, yang dimana produksinya itu rata-rata sekitar kurang lebih 75 porsi per harinya. Yang jam operasionalnya ini tuh dimulai pada jam 10 pagi sampai jam 3 sore atau sampai jam 7 malam, tergantung seberapa lama produknya habis. Pada karyawan cuma ada 1 orang doang, yang dimana itu Mas Ikamnya sendiri, dan distribusinya itu penjualan langsung di lokasinya. Jadi latar belakangnya ini, UMKM kan kuliner yang berperan penting bagi ekonomi dengan modal kecil dan perputaran cepat, tetapi rentan terhadap gangguan rantai pasok. Salah satunya itu tahu gejrot Mas Ikam ini, yang menjual tahu gejrot berkuah bumbu khas. Usaha ini bertumpu pada 2 jenis pasokan dengan sifat berbeda, yaitu tahu yang dikirim khusus dari Cirebon dan bumbu yang dibeli harian di pasar. Yang dimana kondisi ini menjadikan keterlambatan tahu maupun ketidaksesuaian terhadap kualitas bumbunya, yang bisa berdampak langsung pada jumlah produksi dan cita rasanya. Oleh karena itu diperlukan analisis kondisi terkini terkait SCM untuk mengidentifikasi masalah sekaligus merumuskan solusinya. Jadi tujuan pada analisis ini adalah memetakan kondisi sekarang pada rantai pasok secara menyeluruh, mengidentifikasi proses procurement, operation, inventory, dan distribution, menganalisis permasalahan utama dalam rantai pasok, merumuskan usulan solusi yang terhadap solusi analisis dan sesuai skala usaha mikro, dan menghubungkan temuan wawancara dengan konsep supply chain management. Jadi alur supply chain tahu gejrot ini, di mana tuh awal-awal pertama itu ada di suppliernya, yang di mana tahu itu dari Cirebon dan bumbu itu dari toko langganan di pasar. Lalu kedua ada procurement-nya, yang bumbunya itu dibeli harian, seperti tahu yang pasti mengikuti jadwal kiriman. Lalu di inventory itu stoknya itu secukupnya, jadi kayak dikira-kira aja, dan pencatatannya itu manual gitu. Lalu ada production, yang di sini Mas Ikam itu mengolah bumbu dan racik porsi sebelum dia berjual. Lalu pada distribusinya itu dibawa dan dijual langsung oleh pemilik. Jadi bisa dibawa dibungkus atau bisa langsung makan di situ. Lalu pada customer-nya itu hanya masyarakat sekitar yang beli langsung di lokasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kondisi existing procurement. Alur pengadaannya cukup sederhana. Pertama kita mengidentifikasi dulu kebutuhan hariannya. Terus nanti Mas Ikam pergi ke pasar di pagi hari buat membeli kayak bahan-bahan kayak gula, bawang, dan cengek. Terus untuk tahunya sendiri itu dia dapat dari kiriman dari Cirebon, dan udah deh dia bawa ke lokasi penjualan. Nah, kriteria pemilihan suppliernya itu kayak berdasar dari kepercayaan dan kekerabatan, terus kualitas dan kesegaran bahan, harga yang sesuai dan stabil. Nah, tapi kalau kualitasnya buruk, jadi gak jadi dibeli. Terus evaluasi pemasoknya, gak ada sistem evaluasi yang tertulis atau formal. Itu kayak cuman berbasis pengalaman dan kebiasaan, tidak ada kontrak ataupun perjanjian resmi juga. Ketergantungan penuh pada suatu toko langganan, jika tutup harus cari alternatif mendadak.
Pasukan tahu dari Cirebon tidak bisa dikontrol jika terlambat produksi terhenti, tidak ada pemasok cadangan yang disiapkan secara formal, fluktuasi harga bahan tidak dapat diantisipasi karena tidak ada kontrak harga tetap. Next. Selanjutnya kita masuk ke kondisi operasional. Kalau kita lihat alur produksinya, prosesnya cukup singkat. Bahan dibeli pagi di pasar, tahu diterima dari kiriman Cirebon, lalu langsung disiapkan di lokasi dan mulai dijual sekitar pukul 10 pagi, biasanya habis antara jam 3 sampai 7 sore. Dari sisi kapasitas, rata-rata Mas Ika memproduksi sekitar 75 porsi per hari dan hampir selalu habis terjual di hari yang sama, sehingga utilisasi kapasitasnya mendekati 100%. Return produksinya pun singkat, beli pagi, olah langsung jual di hari yang sama. Namun, ada 3 permasalahan yang kami temukan. Pertama, kapasitas produksi tidak elastis. Jadi ketika ketika ada permintaan yang naik, gak punya backup gitu. Jadi kayak Mas Ikam tuh bukannya nambah produksi tapi memilih buat berhenti nerima pesanan. Nah, kedua, nggak ada backup supplier untuk tahu sehingga kalau kiriman dari Cirebon terlambat atau tidak datang, produksi langsung terhenti. Dan ketiga, lead time tahu dari Cirebon sepenuhnya di luar kendali penjual sehingga menjadi titik resiko yang cukup kritis. Next. Sekarang kita bahas manajemen persediaannya. Dari sisi jenis persediaan, usaha ini memiliki 4 kategori, yaitu bahan baku utama, bahan baku pendukung, bahan kemasan, serta produk jadi. Bisa dilihat di tabel yang telah tersedia. Nah, lalu untuk sistem pencatatannya sendiri masih manual dan tidak rutin dicek, belum ada Excel atau aplikasi stok, mengandalkan intuisi dan pengalaman penjual. Kebijakan stoknya pun tidak ada stok minimum yang tertulis, tidak ada safety stock atau reorder point, pembelian harian berbasis estimasi kebiasaan. Permasalahan operasionalnya adalah tidak ada standarisasi stok minimum, potensi stock out saat permintaan mendadak naik, klaim tidak ada kelebihan bahan baku atau pemborosan, tidak dapat diverifikasi, karena ya balik lagi ke tadi, tidak ada data tertulis. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya berikutnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan kondisi existing distribusi. Jadi, distribusi Mas Ikam ini modelnya langsung business to consumer, yaitu tidak ada perantara atau delivery sama sekali. Pelanggan ya harus datang sendiri ke lokasi Mas Ikam itu berjualan, terus biayanya juga minimal, practically nol karena tidak ada logistik eksternal. Masalahnya, jangkauan pasarnya jadi sangat terbatas, tidak ada pre-order, dan seluruh operasionalnya pun bergantung penuh sama kehadiran fisik Mas Ikam. Kalau beliau nggak bisa jualan, ya berarti usahanya tutup total. Next. Terus, permasalahan utamanya apa aja sih dari setiap ininya? Jadi, dari semua aspek SCM yang udah kita analisis, ketemunya 4 masalah utama. Yang pertama, di procurement itu ada ketergantungan satu supplier dan tidak ada backup. Terus di operation itu pun Mas Ikam itu bekerja sendiri, tidak bisa scale up. Nah, sedangkan di inventory pencatatannya masih manual, tidak ada safety stock, dan di distribution tidak ada delivery, stok habis langsung menutup usahanya tersebut di hari itu juga. Intinya, semua aspek ini masih sangat rentan karena bergantung pada satu orang dan satu sumber pasokan. Next. Implementasi solusinya yaitu dari jangka pendek terlebih dahulu, fokusnya membenarkan dulu operasional hariannya, lalu mulai dari bikin pencatatan stok sederhana, menyiapkan safety stok kecil-kecilan, cari pemasok alternatif, dan bikin SOP biar gak bergantung penuh sama satu orang. Lalu yang jangka menengahnya ada pengembangan, yaitu pakai data penjualan buat perencanaan produksi, mulai masuk ke layanan pesan antar atau media sosial buat perluasan pasar, dan koordinasi lebih intens sama pemasok soal jadwal dan kualitas bahan. Intinya benerin yang dasar dulu baru memikirkan scale up. Next. Oke, jadi di sini saya akan membahas implementasi solusi yang jangka panjang. Pada tahap jangka panjang ini,
usaha itu difokuskan pada pengembangan kapasitas usaha agar lebih siap menghadapi peningkatan permintaan. Implementasi yang dapat dilakukan meliputi penambahan tenaga kerja, peningkatan peralatan produksi, serta pengembangan sistem manajemen usaha yang lebih terintegrasi untuk mendukung pengelolaan stok, produksi, dan distribusi secara lebih efektif. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Pertama ada kesimpulan dulu. Kesimpulannya, sistem supply chain management pada usaha tahu gejrot Mas Ikam masih berjalan secara sederhana dan tradisional. Meskipun operasional usaha berjalan cukup baik dan produk hampir selalu habis terjual, masih terdapat beberapa permasalahan pada aspek procurement, operation, inventory management, dan distribution yang berpotensi menghambat stabilitas serta pengembangan usaha. Kemudian ada saran dari kelompok kami, yaitu usaha disarankan mulai menerapkan perbaikan secara bertahap, seperti mencari pemasok alternatif, membuat pencatatan stok sederhana, menyediakan safety stock, menyusun SOP operasional, serta memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar untuk memperluas distribusi. Dengan perbaikan tersebut, usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat sistem rantai pasok di masa yang akan datang. Oke, jadi sekian. sekian dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.